Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Nabila Putri dengan NIM 2315011053. Di video kali ini, saya bersama teman-teman saya, yaitu Fatimah Ahmadul Karim dengan NIM 2315011055 dan juga Fatma Suciamina Nampun dengan NIM 2315011056. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai parasit Trisinella spiralis. Mengenai pertemuan ini, saya akan menjelaskan bagian history and distribution Trisinella spiralis. Pertama, Trisinella spiralis atau cacing tricina merupakan penyebab penyakit trichinosis yang pertama kali dia mati pada tahun 1821 pada otot seorang pasien yang diotopsi oleh James Paget yang saat itu seorang mahasiswa kedokteran tahun pertama di Rumah Sakit St. Bartholomew, London. Awal tahun 1835, dideskripsikan Trisinella spiralis ini seperti bentuk larva yang berkista di otot dan dinamakan Tricina spiralis. Sumber utama infeksi pada manusia telah ditunjukkan menjadi konsumsi daging babi yang tidak dimasak dengan benar. Nama Trisinella berasal dari ukuran kecil orang dewasa. Trisos yang berarti rambut, Ella yang berarti airan atau kecil. Spiralis mengacu pada penampakan larva yang melingkar secara spiral di otot. Selanjutnya mengenai patogenesis dan gambaran klinik umum penyakit tersebut. Penyakit yang disebabkan oleh Trisinella spiralis ini disebut trisinosis atau trichinealisis atau juga trichiniasis. Manifestasi penyakitnya bervariasi mulai dari infeksi tanpa gejala hingga sangat umum, hingga penyakit fatal akut yang sangat jarang terjadi. Gambaran klinisnya mungkin diklasifikasikan menurut tahapan dalam siklus hidup cacing. Pertama, di sini diklasifikasikan tahapnya yaitu tahap invasi usus atau fase entry. Hal ini terjadi pada tahap awal infeksi ketika larva keluar, menyerang epitel usus di duodenum dan jejunum dan berkembang menjadi dewasa. Gejalanya adalah gastrointestinal atau mual, diare, kram perut, dan juga terkadang muntah. Hal ini didiagnosis sebagai keracunan makanan akut, terutama bila terjadi dalam kelompok orang yang telah memakan makanan yang sama. Pada beberapa orang, sembelit malah terlihat seperti diare. Permulaan penyakit mungkin 2 hingga 30 jam setelah konsumsi makanan yang menular. Yang kedua yaitu tahap invasi otot atau fase migrasi. Hal ini terjadi selama pelepasan larva, migrasi, deposisi, dan enkapsulasi di otot. Gejala yang khas adalah demam, edema pada wajah, bengkak, dan kelemahan otot yang terkena. Eosinofilia adalah ciri yang konstan. Myokarditis dan encefalitis adalah komplikasi serius dan berpotensi fatal. Gejala pernafasan mungkin terjadi. Tahap ini biasanya muncul 1 hingga 4 minggu setelah infeksi. Nah, yang ketiga di sini ada disebutkan bahwa terjadi tahap enkapsulasi atau fase excitement. Selama periode ini berlangsung selama 1 sampai 8 bulan setelah infeksi, demam dan sampai gejala lain mereda. Setelah tahap ini, kita mulai mengalami klasifikasi. Penyakit klinis ini bersifat self-limited dan biasanya berlangsung 2 sampai 3 minggu pada tahap ringan dan 2 minggu sampai 3 bulan pada tahap infeksi berat. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai diagnosis atau pengenalan awal bila terkena ataupun terinfeksi parasit oleh Trisinella spiralis ini. Pertama-tama diagnosis klinisnya itu adalah kita melihat apakah ketika kita habis memakan daging yang kurang matang, biasanya terjadi di daging babi, itu kita akan mengalami diare dan juga infeksi perut yang sangat hebat seperti mual ataupun gastrointestinal. Jadi diperiksa bahwa kalau misalkan si cacing dewasa dalam tinja atau larva ini berbentuk dalam darah dan biopsi otot berguna untuk menunjukkan larva yang berkista dari 3 hingga 4 minggu setelah infeksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan morfologi dari Trisinella spiralis. Trisinella spiralis dewasa, cacing putih yang hanya terlihat dengan mata telanjang yang memenuhi usus halus merupakan salah satu nematoda terkecil yang menginfeksi manusia. Jantan berukuran sekitar 1,5 mm x 0,04 mm dan betina berukuran sekitar 3 mm x 0,06 mm. Separuh anterior tubuhnya tipis dan menjing, beradaptasi dengan baik untuk menggali ke dalam epitel mukosa. Ujung posterior jantan mempunyai sepasang papila yang berbentuk buah pir, satu di setiap sisi lubang kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus hidup dari Trisinella spiralis. Trisinella spiralis adalah cacing parasit yang menyebabkan penyakit trisinellosis pada manusia dan hewan. Siklus hidupnya dimulai ketika individu mengonsumsi daging yang terinfeksi dengan larva Trisinella. Larva ini kemudian berkembang menjadi cacing dewasa dalam usus halus. Di sana, cacing betina memproduksi larva yang menembus dinding usus dan masuk ke dalam aliran darah. Larva-larva ini kemudian tersebar ke jaringan-jaringan tubuh, terutama otot, di mana mereka membentuk kista. Siklus berlanjut ketika mamalia yang terinfeksi dimakan oleh predator lain, dan larva-larva Trisinella dilepaskan dalam usus predator memulai siklus baru. Untuk kelanjutan siklus dan pemeliharaan spesies, infeksi perlu ditularkan ke inang lain dari spesies yang sama atau spesies berbeda. Trisinella spiralis dipelihara di alam terutama dalam 3 siklus. Pertama, dari babi ke babi. Hal ini difasilitasi oleh kebiasaan memberi makan babi dengan sampah rumah tangga yang tidak diolah. Sampah tersebut mungkin mengandung potongan daging babi yang memiliki kista infektif. Kedua, tikus ke tikus. Tikus dapat tertular dengan memakan sampah rumah tangga atau dengan cara kanibal memakan satu sama lain. Ketiga, siklus liar. Ini melibatkan hewan liar seperti babi hutan, hewan pengarat liar, dan berbagai karnivora. Di wilayah Arktik, di mana penularan penyakit merupakan hal yang penting. Siklus ini melibatkan walrus, beruang kutub, rubah, serigala, dan anjing. Di Afrika, infeksi ini ditularkan oleh babi hutan dan hewan karnivora seperti macan tutul, singa, hina, dan serigala. Penularan pada manusia terutama terjadi karena memakan daging babi yang kurang matang atau sosis atau produk daging lainnya yang tidak diproses secara memadai. Infeksi pada manusia adalah jalan buntu kista di otot manusia yang kemungkinan besar tidak akan dimakan oleh inang lain. Perlindungan terbaik terhadap infeksi pada manusia adalah dengan memasak daging babi dan daging lain yang mungkin terinfeksi dengan benar. Jika daging babi dan produk daging babi akan dimakan mentah, maka produk tersebut harus diproses secukupnya. Pengasapan, pengasinan, dan pengeringan daging mungkin tidak menjamin terbunuhnya larva Trisina yang infektif. Strain Trisinella spiralis tampaknya menunjukkan perbedaan kerentanan terhadap pendinginan dan pembekuan. Cara pengendalian yang paling efektif adalah dengan menghentikan praktik memberi makan babi dengan sampah mentah, pemusnahan tikus dari peternakan babi, membatasi penyebaran infeksi.
Itu saja paparan materi dari kami tentang Trichinella spiralis. Sekian dan terima kasih.